bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Anak-anakku, walaupun sekarang ini pembelajarannya dari di rumah, Bu Un pesan kepada kalian tetap semangat dalam belajar di rumah. Apalagi dalam belajar matematika. Matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Ya kan? Apalagi bersama dengan Bu Un. Ya anak-anakku? Nah, anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang bilangan prima. Masih ingat ya apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima itu nanti akan kita gunakan pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, anak-anak tahu nggak apa ya tujuannya kita mempelajari faktor prima dan faktorisasi prima? Tujuan yang pertama, anak-anak akan mengetahui apa itu arti dari faktor prima dan faktorisasi prima. Tujuan yang kedua adalah kalian bisa membedakan bedanya antara faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ya nak, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kepahaman kepada anak-anak semuanya. Semuanya bisa mengerti, bisa paham apa materi yang Bu Un sampaikan pada kalian semua. Yang pertama, Bu Un akan membahas tentang faktor prima. Apa itu faktor prima? Anak-anak pernah Bu Un ajarkan tentang materi faktor. Kalau faktor itu sendiri artinya bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Berarti kalau faktor prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis suatu bilangan. Mudah ya nak? Kemudian, terus bagaimana Bu cara mencarinya? Perhatikan langkah-langkah mencari faktor prima. Yang pertama, kalian bisa menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor itu nanti kalian gunakan untuk membagi bilangan. Kalian tahu pohon ya? Kalau pohon itu kan punya ranting, punya dahannya. Nah, di sini untuk belajar matematika dengan menggunakan pohon faktor. Maksudnya, anak-anak akan membagi suatu bilangan dengan bilangan prima. Setelah itu, langkah yang kedua setelah menggunakan pohon faktor, anak-anak bisa menuliskan bilangan prima yang digunakan untuk membagi bilangan tadi. Jika bilangannya itu sama, cukup ditulis satu saja. Kemudian bilangan itu dihubungkan dengan tanda koma. Langsung saja agar kamu lebih paham, simak contoh soal berikut ini. Langsung saja ya nak, kita masuk ke contoh soalnya agar kalian lebih jelas. Contoh yang pertama di sini nak, perhatikan. Tentukan faktor prima dari nomor 1, 18. Yang kedua itu 30. Kalian ingatkan caranya bagaimana kita menggunakan pohon faktor. Seperti apa sih Bu pohon faktor? Langsung saja kita lihat. Nah, yang pertama kita menulis bilangan 18. Nah, 18 ini kita bagi dengan bilangan prima. Kalian masih ingat kan bilangan prima? Ada berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, maka dari itu 18 ini kita bagi dengan bilangan prima. Oh, bilangan prima terkecil 2. Oh, 18 itu bilangan genap Bu. Berarti bisa dibagi 2. Maka ini kita bagi ini loh, namanya pohon faktor.
seperti cabang nah kalau pohon itu. Nah 18 ini kita bagi 2. 18 dibagi 2 dapat 9. Bentar, dapat 9. Kemudian 9 bisa dibagi lagi enggak? Bisa. Berapa itu? 3. Maka kita bagi di sini. 9 itu bisa dibagi 3. Dapat berapa? 3. Nah, kalau sudah kalian lihat 2 itu bilangan prima tidak? Iya, berarti sudah tidak kita bagi lagi. Kemudian 3 dan 3. 3 juga bilangan prima. Maka sudah tidak kita bagi lagi ini karena semua bilangan prima. Kemudian kita lingkari ini nak. Nih, kita lingkari yang bilangan prima. Jelas? Kemudian kita tulis faktor prima dari 18 itu sama dengan berapa? Kita tulis 2,3. Nah, mengapa hanya 2,3? Tadi sudah Bun jelaskan. Jika sama cukup ditulis 1 saja. Jadi 3-nya ini ada 2, cukup ditulis 1. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2,3 atau boleh ditulis 2 dan 3. Kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita akan mencari faktor prima dari 30. Yo, 30 kita bagi dengan bilangan prima. Berapa ya? Kita bagi dengan 2. Oke, bisa karena genap. Kita bagi dengan 2. 30 kalau dibagi 2 dapat berapa? 15. Betul sekali. Kita tulis di sini 15. Kemudian 15 bukan prima, maka masih kita bagi lagi. Yaitu kita bagi 3 dapat 5. Jelas ya nak? Oh, ada 2, ada 3, ada 5. Semuanya bilangan prima, maka kita tidak perlu membagi lagi. Tinggal kita lingkari saja. Nah, baru kita tulis faktor prima dari 30 sama dengan berapa? 2,3,5. Nah, karena di sini semua bilangan primanya hanya muncul 1 kali, maka semuanya ditulis. Bagaimana nak penjelasan Bu Un? Sudah jelas ya untuk faktor primanya? Sudah jelas ya untuk yang faktor prima. Sekarang kita akan langsung membahas tentang yang kedua, yaitu tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor prima suatu bilangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sama dengan mencari faktor prima. Perbedaannya anak-anakku, ya, kalau tadi faktor prima itu jika sama hanya ditulis 1 kali, kemudian ditulis pakai tanda koma, tetapi kalau faktorisasi prima, anak-anak menuliskan semuanya dan tanda hubungnya adalah tanda kali. Jelas ya, tanda hubungnya pakai tanda kali. Kemudian jika ada bilangan yang sama, kalian boleh menuliskan dengan pangkat. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja simak contoh berikut ini. Sekarang kita lanjutkan ya nak untuk contoh soal mencari faktorisasi prima. Langsung saja tentukan faktorisasi prima dari yang pertama 24, yang kedua 36. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama persis nak dengan tadi mencari faktor prima, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Coba perhatikan di sini. Nomor 1 yaitu bilangan 24. Yuk kita bagi di sini dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil 2. Oh, bisa dibagi, maka kita bagi 2. 24 dibagi 2 itu dapat 12. Good. Bisa ya? Kemudian 12 kita bagi lagi nak. Oh, karena genap, oh bisa dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 6. Ya, kemudian kita bagi lagi 6 karena bukan prima. 6 dibagi lagi 2 dapat berapa? 3. Good. Nah, sekarang kita lihat 2, 2, 2 dan 3. Karena semuanya adalah bilangan prima, maka kita
berhenti untuk membagi, langsung kita lingkari saja. Nih, faktorisasi prima dari 24. Berapa saja ya nak ya? Kemudian kita lihat 2, kita tulis. Karena faktorisasi tadi perkalian dari faktor-faktor prima, maka kita beri tanda kali. 2 lagi kali 2 kali 3. Nah, karena angka 2 ini ada 1, 2, 3, maka 2 ini kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Jelas ya nak? Untuk tambah jelas lagi, lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh kedua. Contoh yang kedua, yaitu 36. Yuk, sekarang kita bagi 36 dibagi 2 dapat berapa ya? Bisa kalian gunakan prokapit ya. 36 dibagi 2 dapat 18. Kemudian 18 kita bisa bagi 2 dapat berapa? 9. Nah, 9 bukan prima, kita bagi lagi, dibagi 3 dapat 3. Karena 3 bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Kemudian kita lingkari bilangan primanya ini. 2, 2, 3, 3. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 36. Berapa saja kita tulis? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, kita lihat ada enggak yang sama? Ada. Karena ada maka kita tulis, kita ringkas, dibuat bentuk pangkat. 2-nya ada berapa ya? 1, 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Maka kita tulis pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jelas ya nak ya? Anak-anakku, demikian pembelajaran matematika hari ini. Nah, apa yang sudah kita pelajari tadi nak? Yuk coba kita buat ringkasan terlebih dahulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis suatu bilangan. Kemudian dicari dengan menggunakan pohon faktor. Jika sama hanya ditulis 1 kali, dihubungkan dengan tanda koma. Jelas ya? Yang kedua, apa kesimpulannya? Yang kedua adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Kemudian caranya sama persis dengan mencari faktor prima, hanya saja di sini dihubungkan dengan tanda kali. Jika sama ditulis semuanya. Jelas ya anak-anakku? Kemudian untuk tugas kalian, agar kalian itu lebih paham, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket halaman 47-48. Nanti Bu Un kirimkan kunci jawabannya. Kemudian evaluasinya Bu Un kirimkan juga Google Form yang bisa langsung kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang Bu Un sampaikan hari ini masuk ke dalam pikiran anak-anak semua. Semuanya mudah, semuanya lancar dalam mengerjakan. Sukses untuk anak-anak semuanya. Nah, untuk pelajaran berikutnya, ingat kita akan melanjutkan materi tentang mencari KPK dan FPB. Ya, sebelum diakhiri Bu Un berpesan, yang pertama, tetap selalu jaga kesehatan, stay at home, istiqomah dalam beribadah, nurut kepada orang tua kalian di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.